Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Baik saudaraku, pada fajar hari ini, yaitu pukul 3:35 ya, setengah 4 pagi lah kira-kira begitu, kembali kita berbicara tentang sahabat PDAM Kota Bengkulu. Nah, ini memang menjadi sebuah tema akhirnya ya, karena seringnya perjumpaan, seringnya pertemuan, dan direkturnya juga, yaitu Bapak Dr. Samsu Bahari, STMM, M-Home, sudah merupakan rutinitas bagi beliau dan kru-krunya. Kalau duduk di tempat sarapan pagi, jangan sampai satu saja yang luput daripada kajian-kajian agama, kajian-kajian kehidupan, pengalaman-pengalaman sehari-hari daripada semua kita. Oke, kita mulai saja. Jadi kemarin ya biasalah ya, karena istri sedang sakit ya, sakitnya di kaki itu kan sangat vital sekali ya. Nah tentu otomatis mulai dari cuci kain, cuci piring, masak, semuanya itu kan berpindah kepada kita, kepada saya maksudnya ya. Nah pada waktu itu saya piringnya numpuk, karena pada malam harinya menantu cucu datang ke rumah dan makan-makan. Nah, jadi karena piring numpuk, ini harus dicuci nih pagi-pagi hari ini. Nah saat itu saya pergi ke warung untuk membeli sabun cuci ya, semacam Sunlight. Nah setelah saya berjalan pulang ya dari warung tadi, saya mendengar suara telepon. Biasanya telepon itu tidak pernah saya tinggal, tapi kali ini saya tinggal karena ya keluar sebentar kan dekat. Nah saya lihat, wah ini Bapak Samsu Bahari. Nah ini ada apa ini? Beliau telepon, "Tat, ada kerjaan enggak pagi ini?" Nah, saya bilang tidak ada, pokoknya siap. Kemana kita? Biasa Tat, kita sarapan pagi di tempat lontong Uni Eli. Nah, gitu. Sebenarnya pekerjaan masih banyak. Yang namanya kita kan bangun malam, otomatis kita mau seketika bangun jam 2 malam tuh ndak langsung mandi gitu. Duduk sebentar, buka YouTube, buka cerita, buka berita. Nah, jam 2:30 mandi. Kemudian ya lanjut kepada acara ritual malam. Nah seterusnya sholat subuh dan pulang ya mulai bersih-bersih rumah, menyiapkan kepentingan kebutuhan untuk hari itu ya, termasuk cuci piring tadi. Nah akhirnya ya piring lagi bertumpuk itu saya tinggalkan. Saya berangkat menuju Kampung Cina. Kalau di Kota Bengkulu itu Kampung Cina namanya, demi memenuhi undangan Bapak Samsu Bahari tadi. Sudah berangkat saya tuh. Nah jadi di tengah jalan tiba-tiba telepon berbunyi lagi. Dia bilang, "Tat, maaf nggak jadi di tempat lontong Uni Eli, kita ke tempat kemarin." Nah tempat nasi soto. Nah, kebenaran beliau pada hari Minggu sebenarnya waktu itu beliau sudah mengajak saya pergi ke tempat Uni Eli buka. Akhirnya kita makan nasi soto di sebelah Polres, dia bilang. Ya siap. Nah saya sendiri sudah lama tinggal di Bengkulu, nggak tahu kalau ada nasi soto di situ. Nah jadi dia bilang, "Oh ini Tat, kalau bukan libur ini ramai sekali tempat di sini." Ramai sekali. Nah ini kan hari libur, ternyata libur juga ramai di situ.
Saya bilang sama beliau, waduh ini saya udah lama di Bengkulu baru tahu kalau di sini ada nasi soto, saya bilang. Ini jadi yang pertama kali Ustadz di sini ya. Iya saya bilang. Nah itu. Nah sewaktu beliau nelpon itu ya itu kedua kalinya saya di situ makan nasi soto tadi. Nah, jadi seketika itu dialihkan haluan dari arah Kampung Cina ke samping Polres Kota Bengkulu. Nah waktu itu saya memang harus fisik waktu karena jam 9 harus berangkat ke rumah sakit bawa istri untuk kontrol. Jadi memang tidak bisa lama untuk bincang-bincang dengan beliau kan. Jadi sampai di situ saya lihat beliau dari jauh sudah ada di situ dengan kru-krunya. Masuk, nah salaman. Nasi soto ya? Ya saya bilang, saya minta satu lagi bungkus, saya bilang. Kenapa? Saya pengen nanti orang rumah jangan sampai kelaparan di tempat antrian rumah sakit. Jadi ya dibawalah nasi soto itu ke situ. Nah maksud saya begitu kan, karena waktunya sudah tersita ini, tidak bisa menyiapkan makanan lagi. Ya kata beliau silakan ambil, tidak apa-apa. Nah, jadi saya pesan satu lagi untuk dibungkus. Ya kalau dengan beliau itu saya itu udah saudara ya, bahkan mungkin lebih dari itu. Dan beliau juga senang kalau dia sedang menjamu kita minta, ya senang. Tapi pada momen itu memang harus saya minta karena tidak sempat lagi masak. Jadi kata beliau silakan Tat, ambil. Nah, setelah duduk, nah saya salami, ada Pak Sumardi, ada Pak Peri, ada Agus, supir beliau. Nah belum lama saya duduk, bertanyalah Pak Sumardi. Sebenarnya bukan bertanya, dia memberikan informasi, merangkap bertanya gitu ya. Jadi kata Pak Sumardi, alhamdulillah Tat, saya juga pengen bertanya ini. Ya kenapa, alhamdulillahnya kenapa, dan bertanya apa? Saya bilang, kemarin saya sholat tahajud malam. Nah setelah sholat tahajud itu tiba-tiba gairah saya naik. Nah itu, kemauan saya mulai tumbuh seperti dulu gitu, nah untuk berhubungan dengan istri. Langsung saya guyonin, nah itu kan berkat guru kita ini Pak Samsu Bahari. Nah berterima kasih sama beliau, karena beliaulah yang mengajarkan kepada Bapak tentang momentum di mana Bapak dingin ya, tidak bersemangat lagi. Kan beliau mengatakan cari mekanik baru. Nah itu. Nah ternyata mekanik baru itu bukan dari istri Bapak, ternyata dari Tuhan. Nah kalau istri Bapak kan yang kemarin ya itu juga, ya dulu ya itu juga. Tetapi saat itu, momen itu, Tuhanlah mekanik baru itu. Nah diangkatnya gairah Bapak, dibangkitkannya semangat. Nah setelah tahajud, maka terasalah keinginan untuk ya seperti itu. Ya alhamdulillah. Nah, salam itu Pak Samsu. Oh sudah tadi saya sudah laporkan sama beliau dan beliau sangat senang. Iyalah, beliau ini kan walaupun murid yang ke-8 tapi dia guru ini, saya bilang. Hahaha, ketawa gitu. Jadi itulah kisah Pak Sumardi yang di video yang pertama kan sudah kita ceritakan tentang mekanik baru itu. Nah kita sekarang masuk kepada pertanyaannya Pak Samsu. Nah ini Pak Samsu ini dia bilang, ini saya bukan menguji Tat, ini memang saya tidak tahu apakah benar, kata beliau kan. Nah apa itu, saya tanya. Ini saya menonton di video di YouTube. Nah informasinya begini, barang siapa yang setelah sholat 5 waktu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka dia akan mendapatkan fadilah yang sangat tinggi, pahala yang sangat banyak. Apakah benar begitu Tat? Kalau benar, ya bagaimana kisah dan ceritanya? Nah langsung saya katakan, oh iyalah benar itu. Sudah mantap, tidak ada masalah lagi. Benar, pahalanya banyak, fadilahnya tinggi, dan manfaatnya untuk kita yang mengucapkan pun luar biasa. Nah itu. Nah tetapi akan hebat lagi, akan lebih luar biasa lagi seketika kita mendalami samudra daripada subhanallahu wa bihamdi itu. Nah kata Pak Samsu, apa itu? Maka saya jelaskan.
Bagaimana penjelasannya? Nah itu. Jadi begini Pak Samsu. Seketika kita mengatakan sucilah engkau wahai Allah dan terpujilah engkau. Allah tersenyum, Rasul pun tersenyum. Kenapa? Karena kita sudah berkenan untuk mensucikan Allah dan memujikan Allah. Nah itu. Dia tersenyum. Nah, seketika kita mencoba untuk naik, arti naik itu menuju kepada hakikat, samudra makrifat, kita selami makna kata itu. Wah, itu akan lebih dahsyat lagi Pak Samsu. Nah, apa itu Tat? Dia bilang. Nah, seketika kita mengatakan sucilah engkau ya Allah, apakah itu perlu kita ucapkan kepada Allah yang memang sudah maha suci, maha bersih? Ya perlu. Sebagai hamba tidak apa-apa kita mengucapkan kata sucilah engkau wahai Allah, maha sucilah engkau ya Allah. Perlu. Tetapi yang lebih perlu lagi seketika Allah balik bertanya, wahai Samsu Bahari, itu yang kau sucikan itu siapa? Ya tentu Pak Samsu mengatakan, ya yang aku sucikan itu engkau ya Allah. Nah itu ya. Bukan begitu kata Allah. Karena engkau tidak akan mungkin mampu mensucikanku. Tanpa engkau sucikan juga aku sudah suci terdahulu. Dan aku maha suci dari dahulu. Sebelum langit dan bumi ada, segala sesuatu ada termasuk Anda. Aku sudah maha suci loh. Nah, tapi untuk Anda katakan itu bagus. Itu ada fadilahnya, ada pahalanya, kata Allah dan Rasul saat itu. Tetapi yang lebih baik lagi adalah seketika engkau mensucikan, apa yang ada ianya datang dari aku. Nah, ada di dalam tubuhmu, ada dalam badanmu, ada di dalam jasadmu. Itulah dirimu. Itulah ruh. Dia bernama dengan nama orang yang beriman kepada Allah. Nah, kenapa dia beriman kepada Allah? Karena dia pernah melihat Allah, mendengar suara Allah, berhadapan langsung dengan Allah. Tetapi tidak Allah yang dia lihat sejatinya, melainkan utusannya, sifatnya, wujud sertanya. Itulah Rasul, namanya Muhammad. Nah, kisah ini terurai pada surat Al-A'raf ayat 172 yang bunyinya, wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatam wa asyhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum. Nah itu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakul yaumil qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika aku mengeluarkan semua keturunan Adam. Nah, kalau Adam kan terbuat dari tanah, keturunannya terbuat dari saripati tanah. Itu yang dia maksud adalah spermatozoa, fisik. Nah, tetapi seketika Allah berkata, kata itu nyata di Rasul, wa asyhadhum ala anfusahum. Aku akan saksi atas diri mereka masing-masing. Nah, diri itu adalah roh tadi. Nah, bertanyalah beliau, alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, ini pertanyaan beliau itu kepada Samsu Bahari pada saat itu. Nah, karena Samsu Bahari melihat, mendengar, berhadapan langsung dengan beliau yang bertanya, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka Samsu Bahari menjawab, bala syahidna, benar kami menyaksikan. Nah, sejak itu Samsu Bahari percaya bahwa Allah itu ada. Tidak nyata Allah, mereka nyata pada sifatnya, pada wujud sertanya, pada Rasulnya bernama ia dengan nama Muhammad. Maka sujudlah Samsu Bahari pada saat itu dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu dia. Itu kisah pertama kali Samsu Bahari mengucapkan syahadataini. Tentu juga Abu Fikri, tentu juga Pak Sumardi, Pak Peri, Pak Agus, dan semua kita yang tercipta dari nurnya Muhammad,
yang dia adalah ruh, bernama ia dengan nama mukmin. Itu alasannya kenapa kita bernama dengan nama mukmin tadi, atau orang yang percaya kepada Tuhan tadi. Nah, kalau begitu, apakah roh orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konfusius, dan agama lain, bahkan yang tidak beragama, disebut mukmin juga? Iya, disebut mukmin juga. Karena pada waktu itu mereka sudah hadir bersama-sama, Samsu Bahari, Abu Fikri, Pak Sumardi, dan seterusnya itu. Mukmin juga. Hanya saja seketika dia masuk ke dunia, masuk ke tubuh, dipari di hati, dia zohir, dia lahir, tinggal. Bagaimana dia mengingat dan mengenang kembali momentum yang tadi. Momentum seketika Allah berkata, Allah bertanya melalui sifatnya, melalui wujud sertanya, melalui Rasulnya tadi. Alastu birabbikum. Maka semua ruh itu, apapun agamanya, disebut dengan al-mu'min. Tinggal dia menerapkan keimanan itu di alam semesta. Bisa dengan agama Islam, bisa dengan agama Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, bisa. Karena untuk meyakini zat pencipta langit dan bumi itu, ya tidak mesti kita bermerek dengan merek Islam. Ya, Islam itu kan bahasa Arab itu. Kalau bahasa Sanskerta nanti lain lagi. Bahasa Cina lain lagi, dan seterusnya itu. Makanya di zaman nabi-nabi itu bahasa beda-beda. Bahasanya tidak sama. Kalau ya tidak usah jauh-jauh ya, masalah Allah saja. Allah itu kan bahasa Arab. Kalau Nabi Ibrahim dulu manggil Allah itu Ehad. Itu. Kalau Nabi Musa manggil Allah itu Feron. Kalau Nabi Isa memanggil Allah itu Yahwi. Nah, Nabi Muhammad Allah. Kenapa? Kan orang Arab. Begitu juga nama agama. Ya tidak mesti Islam namanya, tetapi sama paham dan makna tujuannya sama. Itu tergantung bahasa daerah masing-masing, negara masing-masing. Itu kenapa Pak Samsu Bahari, yang ianya Adam tubuh, badan jasad, tepat jadi dadanya itu, perlu diingatkan bahwa yang engkau sucikan itu bukan aku, wahai Samsu Bahari, kata Allah, tapi sucikanlah ia yang datang daripada aku, Adam dadamu, itulah dirimu yang sebenarnya diri, bernama ia dengan nama mukmin. Gitu. Sucikan itu artinya jangan dibiarkan dia membenci orang, iri dengki kepada orang, menghasut orang, sombong angkuh, ndak boleh. Karena ia datang daripada aku, ada dalam dirimu. Ia adalah bagian daripada aku. Kamu itu bagian daripada aku. Maka jangan dikotori. Itulah hakikat daripada subhanallahu. Sucilah engkau, wahai Allah. Itu ya, memang aku suci. Dari dulu aku sudah suci loh. Tapi jika kau mengucapkan itu untukku, aku senang mendengarnya. Aku bahagia mendengarnya. Maka aku berikan engkau padilah atau pahala yang banyak. Yes. Tetapi yang kuharapkan bukan hanya itu, tetapi kau sucikan pula yang ianya ada dalam dadamu itu dari aku. Namanya ruh, gelarnya mukmin, panggilannya Samsu Bahari. Gitu ya. Maka masuk kepada yang kedua, wabihamdi. Di samping dia itu suci, dia itu juga terpuji. Gitu. Nah, seketika Samsu Bahari mengatakan wabihamdi, terpujilah engkau wahai Allah, wahai Rabb, ya dia senyum. Bahkan dia tertawa, dia senang. Nah, gitu. Makanya dapat fadilah, dapat pahala yang sangat banyak gitu. Tetapi akan lebih baik lagi jika wabihamdi itu diselami, didalami, dan dicari mutiaranya di dalam samudera ma'rifat. Apa maknanya? Apa pahamnya? Kalau aku engkau puji selayaknya, karena aku memang terpuji. Padaku ada sifat-sifat yang baik, yang tinggi, yaitu
Sidik amanah tabligh fatona. Sidik artinya benar. Dua, amanah. Tiga, tabligh. Empat, fatona. Digabung empat sifat ini menjelma yang menjadi Rahman dan Rahim. Itu sifatku Samsu Bahri. Nah, sifat itu ada wujudnya. Apa itu wujudnya? Wujudnya adalah hamdu. Wujud adalah hamdu. Hamdu itu puji artinya. Seketika aku dengan hamdu, namanya alhamdu. Karena alif lam itu, al itu Allah, hamdu itu beliau, sifat tadi. Seketika dia masuk ke tubuh, namanya bukan alhamdulillah tapi Ahmad. Seketika dia bertubuh, namanya Muhammad. Makanya dia berkata, alastu birabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Artinya aku dengan Tuhan itu adalah sifat, adalah wujud serta. Dialah Rasul, dialah Muhammad yang berselawat Allah dan malaikat serta mukmin kepadanya. Tapi ingat, sebelum kita menyebutkan cerita ini, jangan sampai ingatan kita, pikir kita kepada Muhammad Nabi bin Abdullah bin Aminah orang Arab. Belum ke situ cerita kita. Sewaktu itu kita bercerita tentang dia yang ada di dalam nada Nabi Muhammad. Saya ulangi lagi. Kita bercerita tentang dia yang ada di dalam dada Nabi Muhammad waktu beliau lahir di dunia. Bahasa kitanya begini, Rasul itu yang bernama dengan Muhammad itu, sifat Allah itu, wujud serta Allah itu, dia itu rohnya Muhammad. Ada dalam dada Nabi Muhammad bin Abdullah yang tubuh itu lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571. Nah, Rasul yang dibicarakan ini, Muhammad yang dibicarakan ini ada dalam dada beliau. Itu. Tetapi yang dalam dada Samsu Bahari, dalam dada Abu Fikri, dalam dada Sumardi, dalam dada Ferry, dan dalam dada Agus, dan dalam dada semua manusia, itu bukan Rasul, tetapi turunan Rasul, nurnya Muhammad. Makanya dikatakan oleh Rasul, Ana abaul arwah wa Adam abaul bashar. Aku ini bapak roh, Adam itu bapak tubuh. Kenapa Adam bapak tubuh? Adam terbuat dari tanah. Tubuh kita terbuat dari saripati tanah, spermatozoa tadi. Tapi roh Adam itu anakku, kata Rasul. Dalam dada Samsu Bahri, anakku, turunanku. Bukan keturunan. Kalau keturunan ada ibunya, tetapi turunan, bagian daripada. Makanya pada surah Al-Balad dijelaskan, wa walidi wa mawalad, demi bapak dan demi anaknya. Siapa bapak? Ya Rasul tadi, ia ada dalam dada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Aminah orang Arab yang lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Tapi yang alam dada kita itu bukan Rasul, tapi keturunan Rasul, ya, atau turunan Rasul, anak daripada Rasul. Dia adalah cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Muhammad, cahaya Rasul. Rasul itulah cahayanya Allah. Itu. Jadi Samsu Bahari, istri Samsu Bahari, dalam dadanya sama, nur cahaya Muhammad, namanya mukmin. Apa wujud daripadanya? Rasa. Dalam dada saya adalah ruh, ruh itu adalah rasa. Dalam dada Pak Samsu Bahri adalah ruh, dia juga rasa. Semua orang yang punya ruh, wujud dia itu adalah rasa. Ya, kalau wujud itu kan dalam artian gaib, ya, hanya bisa dirasa keberadaannya. Makanya disitulah kita bisa menimbang rasa antara
Samsu Bahari dengan istrinya punya rasa yang sama. Itu hanya berbeda fisiknya saja. Samsu Bahari fisiknya laki-laki, istrinya fisiknya perempuan. Itu casingnya itu, tapi isinya sama, rasa. Maka jadilah kita timbang rasa. Senang di kita, tentu senang di orang. Sakit di kita, ya sakit di orang. Nah ini seketika cerita rasa ini saya teringat sewaktu beliau nonton video saya yang kemarin itu. Aku sudah nonton 2 kali. Berulang-ulang 2 kali. Luar biasa isinya. Ya mestinya kan saya tanggap dengan antusias pula. Alhamdulillah kalau begitu Pak Samsu. Ada manfaatnya cerita saya kemarin. Kan begitu semestinya. Tetapi tidak saya tanggapi. Malah saya cerita yang baru. Tentang saya diurut. Saya dikrek. Persendian saya diolah. Urat saya diluruskan. Kaki saya yang pendek sebelah ditarik. Sehingga yang tadi susah berjalan sekarang sudah bagus. Saya cerita itu. Nah, walaupun cerita ini tidak salah juga ya, bagus, maksud saya itu mengingatkan kepada beliau, wah saya sudah mulai sehat loh. Nah, jika Anda ingin berobat, nah ini posisinya ini loh. Nah, maksud saya begitu. Tetapi rasa saya mengatakan, ingat Abu Fikri, dia tadi memberikan informasi tentang pandangannya daripada ceramah-ceramahmu kemarin. Mana tanggapannya, mana ucapan terima kasihnya, belum ada loh. Terasa di saya. Makanya saya susulkan, maaf Sana, saya karena saking gembiranya lupa menanggapi komentar Anda. Terima kasih atas komentarnya. Alhamdulillah. Begitu. Itu munculnya terakhir rasa itu. Semestinya di awal tadi. Tapi karena kegembiraan tadi menyilaukan mata hati saya. Sehingga saya lupa memberikan tanggapan juga terhadap tanggapan beliau kepada ceramah saya waktu itu. Nah, begitu juga kami. Sewaktu lagi minum-minum, lagi makan soto itu, ya saya karena narasumber ya Pak Sumardi bertanya, saya jawab. Bahkan dalam cerita Pak Sumardi itu sempat dia mengatakan begini, aku baru kali ini bertemu dengan orang baik, dia bilang. Dan baik ini bukan omon-omon, baik bener loh. Nah, dia bercerita seketika keluarganya masuk rumah sakit, saya bingung. Nah, tapi seketika datang Pak Samsu Bahari, hilang kebingungan saya. Nah, apa dia bilang? Oh, tenang saja. Tidak usah bingung, tidak usah gelisah, tenang saja. Nah, ternyata ucapan itu ya bukan omon-omon. Memang ada actionnya Pak Samsu Bahari. Makanya saya dengan Pak Samsu Bahari salut, dia bilang begitu. Maka saya masuk, ya pastilah saya bilang. Ya bagaimana tidak, dia ini kan santrinya Sanawiyah. Muridnya Ibu Zainab, nah ketawa dia. Memang begitu ajaran-ajaran daripada agama waktu di sekolah Sanawiyah dahulu. Tetapi yang saya tahu lebih dari itu, Pak Samsu ini termasuk saya adalah orang susah. Susah makan, susah minum, susah dalam kehidupan. Ya bagaimana tidak, beliau kan putranya seorang kuli bangunan, ya. Nah, beliau putranya gitu, dan sering juga membantu ayahnya bekerja sebagai kuli itu. Ibunya juga sebagai seorang tukang masak di rumah sakit, bahkan menerima cucian, menyesahkan baju orang. Nah, begitu yang beliau alami. Dan beliau ya punya saudara banyak. Ya kalau saya tidak salah ya, saya hitung-hitung ya. Ada yang namanya Kak Eri, ada namanya Kak Man, ada yang namanya Ayu gadis, ada yang namanya siapa lagi yang perempuan juga. Ada namanya John, beliau sendiri. Sudah itu ada Ferdi, ada yang perempuan Emi. Nah, kalau saya tidak salah 8 dia ini. 8. Itu bahkan ya pernah terjadi suatu pengalaman untuk kepentingan anak dan istri, ayahnya itu sore-sore manjat kelapa, mungkin ada kepentingan ya, apa tuh dijual tuh apa, tiba-tiba jatuh. Nah, jadi dari kehidupan yang sulit itu beliau dapat cerminan bagaimana
tidak enaknya jadi orang miskin, tidak enaknya jadi orang susah. Nah, di momen itulah saya ada di dalam keluarga beliau. Waktu itu kami dia sanawiyah ya, saya juga sanawiyah. Satu kelas saya itu, cuma beda ruangan. Nah, di kelas 2 sanawiyah naik ke kelas 3 dan seterusnya, beliau dengan saya itu sama-sama belajar, sama-sama mencari prestasi. Tapi alhamdulillah beliau itu dapat juara juga, yaitu juara harapan 1 kalau saya tidak salah. Nah, kita juara apa ya? Kalau tidak salah kata beliau katanya juara umum. Nah, ayah beliau itu, ibu beliau itu dengan saya itu sangat sayang. Sangat sayang. Dia memperhatikan saya itu melebihi anak beliau. Walaupun saya juga anak angkat istilahnya ya. Sampai-sampai Pak Samsu Bahri bilang, aku kadang-kadang iri dengan kamu itu. Saya kadang-kadang tidak enak dengan Anda itu Pak Ustadz waktu itu. Apa? Kami dek beradik itu satu telur itu dibagi 2 loh. Tapi giliran Pak Ustadz dikasih emak itu 1 telur. Nah, sebegitunya. Nah, itu sayangnya ayah bundanya Bapak Samsu Bahri itu kepada saya. Jadi saya bertemu Samsu Bahri itu bukan hari ini, sudah lama. Dan kami sudah malang melintang dalam hidup. Setelah saya tamat dan seterusnya saya menikah, sedangkan beliau terus berjalan berjuang sampai ke tingkat ya maaf ngomong ya menggali tanah, mencatat meter ya seperti yang anda alami itu beliau sudah mengalami sebelumnya itu, sampai beliau berposisi di bidang kabak perencana dan seterusnya sampai sekarang direktur tadi. Dan tidak semudah itu sampai beliau mendapatkan bintang 5 pengakuan nasional kan, sudah 2 kali. Dan tidak semudah itu dan tidak semulus yang kita bayangkan gitu. Nah, begitu juga saya dan perjalanan ya, karena memang cita-cita saya tidak tinggi ya, cuma jadi ustadz dari dulu. Jadi ustadz itu cita-cita saya, maka Tuhan perkenankan jadi ustadz. Hanya tinggal bagaimana kapasitas keilmuan itu ditingkatkan biar tidak jadi ustadz biasa. Nah, itu doa saya setiap saat, dan memberikan manfaat kepada siapapun. Nah, dalam perbincangan itu tentang cerita kebaikan beliau ini ya, Bapak Samsu Bahri yang saya maksud itu, waktu Pak Sumardi mengatakan itu, saya juga sempat mengatakan itu. Apa saya katakan? Pak Sumardi, sedikit ataupun sekecil apapun kebaikan jangan kita abaikan. Sekecil apapun kebaikan jangan kita lalaikan. Itu nasihatnya Pak Samsu kepada saya. Ketawa dia, enggak ada itu, saja murid yang ke-8 dia bilang. Maka saya tangkap, ya dia murid yang ke-8 tapi awal zohirnya sama dengan Muhammad itu awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Saya bilang kan, filosofinya adalah ibarat air yang ada di laut, di danau, di sungai, dia kan di bawah tuh. Nah, hujan jangan bangga dulu walaupun dia datang dari langit. Kenapa? Sejatinya hujan itu datang dari laut, danau dan sungai, dari bawah. Nah gitu. Maka ketawa semua dia. Nah begitu. Nah, berdasarkan apa yang kami bicarakan saat itu, bahwa sekecil apapun kebaikan jangan diabaikan. Kenapa sedemikian? Karena kita tidak tahu seandainya nanti kita masuk surga, pada kebaikan yang mana kita dimasukkan Allah ke dalam surga, kita tidak tahu. Kata Pak Sumardi, Pak Samsu ini orang baik. Bukannya beliau mengatakan itu, saya juga mengatakan begitu. Bahkan semua kru yang ada di PDAM mengatakan begitu. Bahkan lebih dari itu. Dia adalah orang baik. Tetapi apakah kebaikan beliau itu dijamin memasukkan beliau ke dalam surga? Kita tidak tahu. Tak tahu kita. Bahkan Pak Samsu juga tidak tahu. Tetapi ada pada satu kebaikan, itu yang mendorong beliau nanti masuk surga, yang mendorong kita masuk surga. Maka jangan diabaikan sedikit kebaikan. Misalnya kita lewat ada ranting, ya diambil dibuang, ada duri ya dibuang, ada sampah ya dibuang, walaupun kecil. Makanya saya katakan sebaiknya kalau kita mau menolong orang, tolonglah dengan uang, karena uang itu kan serba mudah, serba guna, dan gampang ditukar dengan apa saja. Tapi kalau tidak bisa, dengan tenaga.
Kalau tidak bisa ya dengan pemikiran. Tidak bisa juga dengan doa. Makanya saya sering jadi sponsor. Saya sering menginformasikan, bahkan menjadi role model dalam sebuah perusahaan. Ya perusahaan kecil, tidak perusahaan besar. Dahulu Pak Samsu pernah membelikan saya itu kelapa jelly. Nah, untuk saya cari, tidak ketemu. Akhirnya dia tunjuk, ini depot kelapa jelinya. Nah, seketika saya membeli kelapa jelly itu, saya langsung buat video. Saya promosikan, saya informasikan. Kalau mau beli kelapa jelly untuk acara apapun, belilah di sini. Alamatnya ini loh. Ini model pembuatannya. Saya videokan itu. Kenapa? Itu menyenangkan hati orang. Membahagiakan orang. Syukur-syukur dari promosi kita itu banyak orang yang berbelanja. Jadi banyak cara untuk berbuat baik. Tidak mesti dengan uang. Tidak punya uang ya dengan usaha yang lain. Kalau seperti saya kan mempromosikan. Oh berarti Pak Abu Fikri tidak punya uang. Bukan tidak punya uang. Uang ada tapi tidak banyak. Sebatas pas-pasan saja. Makanya dalam hidup itu berprinsip 3. Jangan meminta. 1. Ya. Yang kedua, jangan minjam. Kalau bisa ya. Apalagi mengambil, tak boleh. Ya. Itu prinsip hidup saya itu. Jangan meminta. 1. Jangan meminjam. 2. Jika bisa. Jika dapat jangan meminjam. Apalagi mengambil. Jangan. Itu kan menjatuhkan harga diri kita di hadapan teman, sahabat, saudara kita. Biarkan semua itu mengalir. Makanya Abu Fikri itu kalau diberi, sekecil apapun pemberian pasti dia terima. Pasti dihargai, apalagi besar. Intinya, jika kita punya teman, sahabat, saudara, jangan dibiasakan meminta, jangan dibiasakan meminjam kalau tidak terpaksa, apalagi mengambil. Tapi kalau diberi, jangan ditolak. Terima. Kenapa? Karena memang kita tidak punya. Jangan malu mengatakan kita tidak punya. Tapi tak usah, tidak usah pula kita, aku ini orang tak punya. Tidak boleh juga begitu. Biasa-biasa sajalah. Tampillah semaksimal mungkin. Sebaik mungkin. Seindah mungkin. Setinggi mungkin. Penampilan silahkan. Dianjurkan. Kalau perlu kerohanian, ya, spiritual juga harus ditinggikan. Biar penampilan dengan kerohanian berimbang. Gitu. Nah, itulah yang saya lakukan. Nah, sama kemarin seketika saya diurut persendian, urat, bahkan kaki saya itu pendek, ditarik-tarik. Ya, saya kirim dengan Pak Samsu videonya, fotonya. Saya bilang jangan disebarkan, artinya cukup Anda saja menonton. Kenapa jelek? Kalau Pak Abu Fikri itu kalau lagi buka pakaian tidak enak lihatnya, jelek. Jangan diinformasikan, jangan dikabarkan pada siapapun, itu Anda saja, khusus untuk Anda menontonnya. Nah, sudah itu saya bikin videonya. Saya umumkan, ya, saya informasikan dalam bentuk iklan-iklan. Supaya apa? Supaya orang pada datang berobat ke sana. Ya, saya mempaparkan keustatan saya, ya. Saya mempaparkan orang kenal dengan saya supaya orang datang ke situ. Nah, itulah bentuk-bentuk kebaikan yang sedikit, jangan diabaikan. Kadang-kadang dari yang sedikit itulah nilainya menjadi bukit, saudaraku. Nah, ini pelajaran dari Pak Samsu Bahari. Saya bilang, oh dia tidak mau menerima. Padahal dia yang ngomong itu dulu, tapi dia lupa. Oke, nah, jadi setelah hampir selesai, nah, karena saya itu narasumber, makan sotonya udah selesai, tapi teh telurnya belum sempat saya minum. Sementara teh telur mereka sudah pada hampir kering. Langsung saya bawa teh telur tadi kepada kokinya, tolong dibungkus. Dia bungkus oleh si pedagang tadi, si pemilik daripada kios tadi. Nah, bertanya Pak Samsu, loh kenapa dibungkus? Apa ndak perlu diminum di sini saja? Wah, ndak bisa lagi Pak Samsu. Ini udah dak-dik-dik ini. Saya sudah mulai resah ini. Kenapa? Dia bilang, ini pada kering semua nih. Ini pada kering semua. Artinya mereka sudah selesai minum. Masa ya saya harus ditunggu?
Ya, mungkin Pak Samsu, Pak Sumardi, Peri, dan Agus siap menunggu. Tapi sayanya yang tidak enak. Nah, kembali kepada kaji rasa tadi. Rasa saya mengatakan, jangan. Kau harus bungkus loh, biar mereka nyaman. Karena mereka ini pekerja-pekerja, mungkin sedang ditunggu pekerjaan. Makanya saya bungkus. Di sisi lain itu bukan lokasi kami. Lokasi kami itu di tempat lontong Unieli. Gitu. Jika lontong sudah selesai, teh telur sudah selesai, telur setengah masak telur selesai, masih panjang waktu minta es jeruk hangat. Begitu. Kalau di tempat Unieli itu bisa bebas kami untuk menambah, memperpanjang waktu pembicaraan. Tetapi kalau di situ tidak enak, itu warungnya rame, penuh dengan orang, penuh dengan pendatang. Nah, begitu. Maka itulah hasil perjumpaan kami pada saat itu. Sungguh indah, sungguh meriah. Bahkan Pak Samsu mengatakan jangan sampai pertemuan kita yang singkat ini kosong daripada paham dan makna. Harus ada hikmah-hikmahnya. Ya, saya bilang. Nah, buktinya waktu saya cuma berdua dengan beliau, ada pertanyaan juga. Ada informasi juga, maka saya buka. Saya sampaikan, walaupun terlambat saya buka. Karena kesibukan, maka videonya lambat dibikin. Nah, itu. Walaupun terlambat, beliau mengatakan sampai 2 kali tak saya tonton, luar biasa, mantap. Makanya saya katakan waktu itu tidak saya tanggapi, saya cerita lain malah. Akhirnya rasa saya mengatakan, Anda itu tanggapi dong. Apa yang disampaikan oleh Pak Samsu tadi, termasuklah tadi minum tadi, sampai ketawa Pak Samsu. Wah, ini bisa jadi margizum, apa itu istilah tentara itu. Dia yang bisa membaca sinyal, membaca keadaan. Pak Sumardi bilang, oh iya, karena Pak Sumardi itu kan adalah mantan tentara, jadi dia paham itu. Oke saudaraku, semuanya terima kasih kepada Pak Samsu Bahari, ya, kepada Pak Sumardi, Pak Peri, dan Pak Agus, dan kepada kita semuanya yang sudah berkenan menonton video ini. Karena suara mengaji sudah terdengar di masjid, kebetulan masjid di depan rumah. Nah, jadi kita cukupkan batas di sini dulu. Sampai jumpa pada pertemuan lain, yaitu Bincang-Bincang Ustadz Abu Fikri bersama sahabat PDAM yang dipimpin oleh Bapak Dr. Samsu Bahari STMM MHum. Terima kasih Pak Samsu Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.